Halo sahabat Mas Dani, selamat datang di Mas Dani Cast, Puskesmas Danasari Podcast. Nah, ini adalah tempat di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai hal-hal yang berfaedah. Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang biasanya diberikan 6 bulan sekali di posyandu. Dan pastinya ini sangat membantu kesehatan mata kita. Apa ya? Penasaran kan? Ikuti terus podcastnya sampai akhir ya. Jadi di episode kali ini bakal ditemani oleh aku, Bidan Safara Rusdiana atau panggil saja Safara. Nah, kali ini di podcast ini saya tidak sendiri. Pastinya saya ditemani bersama Kak Diah, ahli gizinya Puskesmas Danasari. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Halo sahabat Mas Dani, perkenalkan nama saya Diah Ayu Esningsi. Di Puskesmas Danasari, saya bekerja sebagai ahli gizi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai vitamin A. Apalagi sekarang memasuki bulan Februari ya Kak. Mungkin yang pertama kali ingin diketahui oleh sahabat Mas Dani sendiri itu tentang pentingnya vitamin A bagi balita itu seperti apa Kak? Oke, untuk vitamin A itu penting sekali ya sahabat Mas Dani untuk balita. Yaitu untuk mencegah defisiensi vitamin A atau penyakit kekurangan vitamin A yaitu xeroftalmia atau bisa dikenal dengan mata kering. Terus kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit seperti diare atau campak, kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan secara optimal. Terus kapan nih Kak balita bisa mengkonsumsi vitamin A sendiri? Vitamin A pagi balita itu bisa dikonsumsi selama 1 tahun 2 kali atau 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk jenisnya sendiri Kak, vitamin A ini apa saja? Oke, vitamin A itu ada 2 jenis ya Kak, 2 jenis kapsul yaitu vitamin A yang berwarna biru. Vitamin A warna biru ini bisa dikonsumsi untuk usia 6-11 bulan. Satu kapsul vitamin A warna biru ini mengandung 100.000 IU. Ya. Kemudian yang kedua itu vitamin A berwarna merah. Vitamin A warna merah ini bisa dikonsumsi oleh balita usia 12 sampai 59 bulan. Satu kapsul vitamin A ini mengandung 200.000 IU. Selain vitamin A warna merah ini diberikan kepada balita, vitamin A warna merah ini juga bisa diberikan kepada ibu nifas atau ibu setelah melahirkan. Ibu nifas itu mendapatkan vitamin A warna merah itu sebanyak 2 kapsul. Ya. Berarti selain untuk balita, ternyata vitamin A ini sangat penting untuk ibu nifas ya? Iya, betul sekali. Lalu apabila nih Kak, saat mengkonsumsi vitamin A ternyata kita tidak sesuai dengan jadwalnya atau kita terlewatkan. Itu bagaimana Kak? Boleh diberikan? Ya, untuk kasus seperti ini mungkin sering terjadi ya sahabat Mas Dani di posyandu-posyandu ya. Biasanya karena mungkin merantau atau mungkin pas jadwal posyandu ibu balita ini tidak mengetahui adanya pemberian vitamin A, nah itu bisa langsung diberikan segera ya. Atau intervalnya itu biasanya 4-6 bulan. Oke, jadi yang penting sahabat Mas Dani jangan sampai khawatir kalau terlewatkan ya Kak ya. Ternyata kita punya interval atau jaraknya itu 4-6 bulan. Ya. Lalu Kak, nih kalau misalkan ternyata kita saat meminumnya ini ternyata dosisnya salah, yang harusnya diberikan yang warna biru ternyata dikasihnya yang warna merah. Apakah ini sangat berbahaya Kak? Nah, untuk yang vitamin A warna biru kan mengandung 100.000 IU, kemudian mungkin ada salah dosis memberikannya vitamin A yang warna merah, sedangkan warna merah itu mengandung 200 IU. Nah, itu jangan khawatir ya teman-teman. Nah, nanti yang penting kita lihat dulu kondisinya apabila misalkan ada muntah atau misalkan ada kondisi yang tidak biasa terjadi, langsung segera menghubungi dokter saja. Jadi nggak masalah ya Kak ya, yang penting kita jangan panik duluan. Iya, betul. Terus nih Kak, kalau misalkan kita mengkonsumsi vitamin A, apakah nih bisa menyebabkan demam Kak? Ya, untuk efek samping seperti demam tidak ada, cuman kalau misal ada seperti campak atau diare itu tidak disebabkan oleh vitamin A. Nah, biasanya mungkin balita itu tersendiri sudah ada indikasi nih seperti diare, jadi tidak ada efek samping. Oke Kak,
Jadi sahabat Mas Dani tenang saja ya. Vitamin A ini tidak menyebabkan demam, bahkan tidak menyebabkan diare atau penyakit yang lainnya ya. Nah Kak, untuk bahan makanan yang mengandung vitamin A sendiri itu apa saja Kak? Oke, untuk bahan makanan yang mengandung vitamin A, nah ini kan untuk vitamin A bisa diberikan kepada balita mulai usia 6 bulan. Iya betul Nah, Kak. sahabat Mas Dani, untuk usia 6 bulan kan sudah mulai dikenalkan MPASI nih, Iya. atau makanan pendamping Iya ASI. Nah, betul jadi selain Kak. itu diberikan vitamin A warna biru, kita Iya. juga harus mengenalkan MPASI yang mengandung atau bahan makanan yang mengandung vitamin A. Oke, Nah, untuk oke. bahan makanan yang mengandung vitamin A itu bisa dilihat dari bahan makanan yang mengandung karoten atau yang berwarna cerah seperti pepaya, wortel, tomat, atau sayur berwarna hijau seperti bayam, Iya. kemudian hati sapi, minyak ikan, dan telur. Ya, sahabat Mas Dani, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Dia, ternyata banyak buah-buahan yang mengandung vitamin A dan pastinya kita dapat memperolehnya dengan mengkonsumsi seperti tadi yang berwarna cerah ya, seperti wortel, Wortel, tomat, tomat, itu pepaya. ternyata banyak kandungan vitamin A-nya. Nah Kak, untuk vitamin A sendiri, apakah kita bisa mendapatkannya secara gratis atau kita harus membelinya di apotek? Vitamin A ini merupakan salah satu program pemerintah ya Kak, atau Oke. Sahabat Dani, jadi bisa diperoleh secara gratis atau tidak usah membeli. Lalu kita untuk mendapatkan vitamin A-nya secara gratis ini dapat diperoleh di mana saja, Oke, Kak? vitamin A ini bisa didapatkan di posyandu ya, teman-teman atau sahabat Mas Dani. Jadi kalian silakan datang saja ke posyandu terdekat. Kemudian selain di posyandu bisa didapatkan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Mungkin dari Kak Dia sendiri ada yang mau disampaikan atau yang perlu diketahui oleh sahabat Mas Dani mengenai vitamin A? Oke, mumpung masih bulan Februari ya, sahabat Mas Dani, ayo kita ramai-ramai membawa balita kita ke posyandu terdekat untuk mendapatkan vitamin A secara gratis demi melindungi anak kita dari penyakit defisiensi vitamin A dan meningkatkan daya tahan tubuh serta untuk meningkatkan pertumbuhan yang optimal. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kita obrolkan di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Mas Dani. Dan jika menurut sahabat Mas Dani, podcast ini sangat berfaedah, jangan lupa untuk selalu menantikan podcast-podcast kita di video berikutnya. Dan pastinya tidak kalah menarik dengan podcast kali ini. Jangan lupa sahabat Mas Dani untuk memberikan vitamin A-nya pada anaknya ya, karena ini adalah langkah kecil untuk pelindungan besar bagi kesehatan si kecil.